Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang high strength low alloy. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Parwazi, Muhammad Fahir Ramadan, dan Muhammad Zakil Aziz. Sebelum masuk ke materi, yang pertama saya akan membahas tentang baja atau steel. Baja adalah paduan besi karbon yang mungkin mengandung konsentrasi yang cukup besar dari elemen paduan lainnya. Ada ribuan paduan yang memiliki komposisi dan atau perlakuan panas yang berbeda. Sifat mekanik sensitif terhadap kandungan karbon yang biasanya kurang dari 1 Wt%. Beberapa baja yang lebih umum diklasifikasikan menurut konsentrasi karbon, yaitu menjadi jenis karbon rendah, sedang, dan tinggi. Subkelas juga ada dalam setiap kelompok sesuai dengan konsentrasi elemen paduan lainnya. Baja karbon biasanya hanya mengandung konsentrasi sisa kotoran selain karbon dan sedikit mangan. Untuk baja paduan, lebih banyak elemen paduan sengaja ditambahkan dalam konsentrasi tertentu. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang high strength low alloy, salah satu dari subclass dari low alloy. Nah, ini beberapa materi yang kami akan jelaskan. Yang pertama itu klasifikasi unsur paduan dari high strength low alloy. Yang kedua adalah proses pembuatan dari high strength low alloy. Yang ketiga karakteristik atau sifat mekanik dari high strength low alloy. Yang keempat pengaplikasian high strength low alloy. Bisa dilanjut Ahmad Parwazi. Oke, baik. Yang pertama ada klasifikasi unsur paduan dari high strength low alloy. Eh, High strength low alloy itu adalah menurut Society for Metals, baja HSLA merupakan jenis baja yang memiliki kandungan rendah serta unsur paduan yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 15%, di mana panduan ini menghasilkan kekuatan luluh atau yield strike di atas 275 MPa pada kondisi AS, roulette, atau normalisasi. Selanjutnya, baja paduan rendah HSLA atau berkekuatan tinggi. Mereka mengandung unsur-unsur paduan lainnya seperti kayak tembakau, vanadium, atau nikel dan molybdenum dalam konsentrasi gabungan setinggi 10 Wt% dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada baja karbon rendah biasanya. Sebagian besar dapat diperkuat dengan perlakuan panas atau memberikan kekuatan tarik lebih dari 480 MPa atau 70.000 PSI. Selain itu, mereka ulet dapat dibentuk dan dapat di mesin. Uh, Komposisi kimia dari baja HSLA berbeda-beda untuk setiap produk dengan ketebalan yang berbeda sehingga menghasilkan sifat mekanis yang diinginkan kayak seperti baja HSLA mempunyai kandungan karbo yang rendah 0,05 atau 0,25% SC sehingga mampu mampu bentuk dan mampu las dari baja ini lebih baik dari baja karbo rendah atau mid style. Baja HSLA memiliki kandungan mangan hingga mencapai 2%. Untuk kombinasi biasanya ditambahkan sedikit kormium, nikel, dan molybdenum atau tembakau dan zirconium.
Pengguna nitroselenium dan vanadium ditambah dengan proses pengelola yang terkendali akan meningkat kekuatan luluh, ketangguhan, serta memperbaiki sifat mampulas. Lanjut yang pertama ada kandungan utama. Kandungan utama ada besi Fe, besi Fe sebagai unsur dasar serta menambah kecil karbo C, mangan Mn, silikon Si, dan kromium Cr. Selanjutnya ada peran paduan. Peran paduan meningkatkan sifat mekanis seperti kekuatan tarik, keuletan, dan ketahanan aus. Selanjutnya ada kadar rendah. Kadar rendah ini kandungan paduannya rendah, biasanya di bawah 10% sehingga lebih ekonomis. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Muhammad Jaki. Baik, terima kasih Ahmad Parwaji atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang stills proses pembuatan dari high strength low alloy. Proses pembuatan high strength low alloy atau biasa disebut HSLA melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap akhir pemrosesan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pembuatan HSLA. Proses pembuatan yang pertama, pemilihan bahan baku. Baja HSLA terbuat dari campuran logam dengan kandungan karbon rendah dan beberapa elemen paduan seperti mangan, silikon, nikel, dan vanadium. Yang kedua, ada peleburan, bahan baku yang telah dipilih kemudian dicampur dan dilebur dalam tungku tinggi atau peleburan lainnya. Yang ketiga, ada penambahan paduan, unsur paduan seperti mangan, silikon, dan kromium dimasukkan ke lelehan besi. Yang keempat, ada pengelolaan lanjut, baja cair dicetak atau di-roll dan didinginkan untuk membentuk produk akhir. Selanjutnya, karakteristik atau sifat mekanis dari high strength alloy. Yang pertama, berkekuatan tinggi. Baja high strength low alloy memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi dari baja karbon biasa. Yang kedua, ketangguhan baik. Mampu menyerap energi impact dengan baik tanpa patah kertas. Yang ketiga, ketahanan naus. Permukaan yang keras dan tahan naus sesuai untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan naus. Yang keempat, mampu las, dapat dilas dengan baik tanpa mengurangi sifat mekanis secara signifikan. Selanjutnya ada pengaplikasian high strength low alloy. Yang pertama, kemampuan high strength alloy untuk otomotif, seperti komponen kendaraan seperti rangka, suspensi, dan bodi mobil. Yang kedua, untuk konstruksi seperti balok, rangka, dan komponen struktur bangunan. Yang ketiga, untuk mesin, yaitu peralatan, poros, dan komponen mesin yang membutuhkan kekuatan tinggi. Yang terakhir ada perpipaan, seperti untuk pipa industri minyak, gas, dan air yang memerlukan ketahanan tekanan. Ya, berikut ini ada saya apa namanya referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.